Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom semua. Kembali lagi kita bersama-sama beribadah di online service kita setiap hari Sabtu. Saya yakin percaya bahwa Tuhan tetap bekerja luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dan sebelum memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, buat setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar hari ini Tuhan sungguh kehidupan kami hanya bagi kemuliaan-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami beracara penuh Kau hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Sekali lagi mari berikan kemuliaan paling mulia buat Tuhan kita. Amin, amin. Tiada seperti Kau.
setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, amin. Mari dengan kemudian sekali lagi buat Tuhan, kita masih siap memuji Tuhan hari ini, amin. Mari naikkan suaramu, naikkan segenap semangatmu, segenap kehidupanmu, karena kita punya Allah yang luar biasa. Yes, He is good from today till forevermore, amin. I want to stay from every mountain storm. Your goodness goes so far. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my heart. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good, good to me. Yes, you are good.
Thank you, Father. Thank you, Lord. We love you. We praise you. Amen. Amen. Yes. Persiapkan hatimu. Jesus. Tunaikan syukur kami, Tuhan. Yes. Oh, dia nama ya dia. Kami rindu selalu Tuhan. Kami rindu tinggal dalam hati-Mu. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Father, we love you. Ini anak-anak Bapa-Mu. Hari anak-anak layan Dia. Father, we love you. We praise your name. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Yes, Lord. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Yes, we love you. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Jesus, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hari-hari ini mungkin setiap kita di dalam suatu pergumulan, tapi lagu ini menjadi jawaban doa. Hanya dekat di dalam Allah kita punya kekuatan yang baru. Gak peduli sebesar apapun permasalahan, tapi kita punya Allah yang lebih luar biasa. Mari hari ini melekat. Mari hari ini taruh penghadapanmu di dalam tangan Kristus.
Dia sumber pengharapan sejati. Dia yang sanggup membuka jalan yang kabur. Dia sumber jawaban, dia sumber kekuatan di dalam kehidupan setiap kita. Hari ini, mari nyanyikan lagu ini dari awal dengan hatimu, dengan segenap ucapan syukur kehidupanmu. Terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku.
sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup ini. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Benar Tuhan, benar Yesus, sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya Tuhan, selamanya Yesus. Haleluya. Oh Padahal terima kasih, terima kasih. Sungguh kerinduan setiap kami untuk kami tinggal di dalam dekapan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau yang terutama di dalam kehidupan kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari persiapkan setiap persembahan-Mu, persiapkan hatimu. Mari kita memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom teman-teman. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita sedikit merenungkan bagian dari firman Tuhan. Saya ambil dari Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita semua tahu kalau Ayub adalah seorang yang sangat saleh pada zamannya. Ayub adalah orang yang sangat takut akan Tuhan. Dia memiliki banyak harta benda. Namun pada suatu titik semuanya itu diambil oleh Tuhan. Entah itu harta bendanya, keluarganya, semua itu diambil oleh Tuhan. Namun apa yang dikatakan Ayub di sini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu menunjukkan suatu bukti kualitas keimanan Ayub yang sangat besar. Bagaimana dia percaya bahwa semua yang dimilikinya adalah milik Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengambil itu semua, ya itu sudah menjadi bagian daripada Tuhan. Saya ada sedikit ilustrasi. Ada seorang anak kecil, anggap saja namanya Edwin. Dia memiliki tetangga bernama Om Charles. Dan Om Charles ini adalah seorang gitaris. Setiap hari Edwin ini mengamati Om Charles bermain gitar dan akhirnya dia ingin sekali bisa bermain gitar. Suatu ketika Om Charles menawarkan untuk mengajari Edwin main gitar dan meminjamkan gitarnya kepada Edwin. Dengan senang hati Edwin menerima gitar itu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, 9 bulan kemudian, Om Charles ingin Edwin mengembalikan gitar tersebut. Tapi dalam hati Edwin sangat berat hati untuk mengembalikan gitar tersebut. Karena dalam hatinya dia berpikir, dia berkata, kenapa sih harus diambil lagi gitarnya? Padahal aku sudah sangat menyayangi gitar ini. Aku sudah merawat gitar ini dengan sepenuh hatiku. Kenapa Om Charles harus mengambil lagi gitar ini? Dia sama sekali tidak mengucapkan terima kasih, tapi yang ada dalam hatinya hanya kepahitan kepada Om Charles. Padahal seharusnya dia mengucap syukur karena Om Charles begitu baik sama dia dengan meminjamkan gitar untuk dipelajari dalam waktu yang cukup lama, 9 bulan. Tapi ketika Om Charles ingin mengambilnya kembali, Edwin malah bersungut-sungut dan mengumpat Om Charles dalam hatinya. Ini adalah dua cerita yang berbeda dari sudut pandang dari sisi Ayub. Ketika
Tuhan memberi sesuatu kepada Ayub dan Tuhan mengambilnya, Ayub bisa berkata terpujilah nama Tuhan. Tapi di ilustrasi Edwin ini, bagaimana ketika ada seorang yang memberikan sesuatu kepada dia dan sesuatu itu diambil kembali, Edwin bukannya bersyukur tapi malah menimbulkan kepahitan dari dalam hatinya. Kita bisa belajar dari Ayub tentang sesuatu mungkin bisa dikatakan sebagai suatu bentuk keikhlasan, karena mungkin Ayub mungkin memang sudah tahu kalau itu semua milik Tuhan, dan tentunya dalam itu semua Ayub juga mengerti bagaimana caranya bertanggung jawab dengan menjaga itu semua, dengan memiliki itu semua. Kita semua bisa belajar dari sikap Ayub yang berkata Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, dan di akhirnya dia berkata terpujilah nama Tuhan. Itu yang akan sepertinya susah kita lakukan. Ketika Tuhan mengambil, kita masih bisa berkata terpujilah nama Tuhan. Yuk mari sama-sama kita belajar menerima bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan kita juga bisa belajar bagaimana bertanggung jawab, mengelola, merawat. Ketika Tuhan memberikan apapun itu, kita bisa belajar bertanggung jawab. Juga untuk persembahan, ketika kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, maka kita harus tahu bahwa kita diberikan kesempatan untuk belajar bertanggung jawab pada apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan untuk bisa bertanggung jawab Tuhan atas apa yang kami miliki. Karena kami percaya semua yang kami miliki hanyalah milik-Mu Tuhan, semuanya milik-Mu Tuhan. Dan saudara kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kau berkati kami, Kau berkati tangan-tangan kami yang akan memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasihnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Amin. Shalom semua, kita mau belajar satu bagian firman Tuhan hari ini. Kita mau renungkan satu bagian firman Tuhan. Saya berdoa biar firman ini boleh menguatkan setiap kita di kondisi yang hari-hari mungkin nggak menentu gitu ya. Hari-hari ini mungkin sulit untuk kita karena perlu banyak penyesuaian di masa pandemi seperti ini. Seperti saya pribadi gitu ya.
banyak hal yang perlu mengalami penyesuaian, karena tentu belum pernah kita mengalami hal-hal yang seperti ini gitu ya. Tapi saya berdoa Tuhan Yesus tetap baik, tetap setia di dalam kehidupan kita, dan kita nggak pernah kehilangan arah. Kita tetap punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita belajar satu bagian firman Tuhan ini, mari sama-sama kita tunduk di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu-Mu, untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh beri di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh belajar firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami mengerti lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap kami. Mari berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati waktu-Mu selanjutnya dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Yesus yang beracara penuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini saya rindu bagikan satu bagian firman Tuhan. Saya beri judul God's Process. God's Process gitu ya. Prosesnya Tuhan. Prosesnya Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tentu kita melewati yang namanya sebuah proses. Tentu kita melewati yang namanya kesulitan atau kondisi yang mungkin gak baik di dalam kehidupan kita. Dan faktanya gitu ya, seringkali kita sebagai manusia tentu kita bertanya ke Tuhan, Tuhan, aku ikut Engkau, aku sudah melayani Tuhan, dan Alkitab pun mengatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sebagai manusia. Tuhan begitu mengasihi saya dan kalian gitu ya. Tapi seringkali kita masih tanya ke Tuhan, tapi kenapa harus melewati masalah? Kenapa kita harus melewati masa atau suatu kondisi yang sulit di dalam kehidupan kita? Banyak pertanyaan yang mungkin kita ajuin ke Tuhan tentang hal itu. Dan bahkan gitu ya, kita sebagai manusia seringkali kita kecewa mungkin. Seringkali kita marah ke Tuhan. Tuhan, kenapa kita harus melewati? Kenapa aku harus melewati masa-masa yang sulit? Kenapa aku harus melewati masalah ini? Kenapa aku harus melewati masalah itu? Dan hari ini kita mau belajar tentang hal ini. Bagaimana proses Tuhan harus kita lewati, step by step kita harus lewati agar kehidupan kita semakin dimurnikan, agar kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Dan ada satu prinsip yang bisa kita pegang, ada satu janji Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa setiap permasalahan yang kau hadapi itu adalah prosesnya Tuhan untuk membawa kita semakin naik dan bukan turun. Tuhan punya rencana yang luar biasa indah di dalam kehidupan kita. Jadi mari nikmati prosesnya, mari tinggal di dalam prosesnya Tuhan. Kalau kita mungkin capek, mari kembali ke dalam Dia, sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita. Di hari ini saya mau bareng-bareng dengan teman-teman belajar akan firman ini gitu ya. Saya yakin dan percaya ini mudah untuk dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita bisa ingat firman ini, tapi di saat yang sama mungkin sangat sulit untuk kita untuk melakukannya. Tapi saya berdoa biar Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita boleh senantiasa berjalan di dalam prosesnya Tuhan. Karena Dia punya rencana yang indah untuk kita semua. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Alkitab katakan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Alkitab jelas katakan Tuhan ingin kita semakin dimurnikan, semakin bertumbuh di dalam Dia. Oleh sebab itu kita perlu melewati yang namanya proses, perlu melewati yang namanya tahap demi tahap, agar kehidupan kita semakin dimurnikan. Bagaikan kalau kita ngomong contoh berlian gitu ya, berlian akan menjadi sesuatu yang bernilai, berlian akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kita tahu berlian mahal gitu ya, tapi kita harus ngerti juga bahwa ada proses di balik itu semua. Ada proses yang harus dilewati. Berlian itu ada di perut bumi selama miliaran tahun, selama berjuta-juta tahun bahkan, agar batu itu boleh menjadi sesuatu yang berharga. Begitu juga dengan kehidupan kita.
kalau kita mau kita senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, kalau kita rindu kehidupan kita semakin dimurnikan, kalau kita rindu bahwa kehidupan kita semakin melekat dengan Tuhan, mari lewati prosesnya Tuhan. Dan hari ini saya mau share ke teman-teman ada beberapa fakta atau hal menarik gitu ya, tentang kalau kita berbicara tentang prosesnya Tuhan. Kita masuk ke poin kita yang pertama. Poin yang pertama adalah proses itu membawa kita semakin melekat dengan Tuhan. Mari katakan bersama dengan saya, prosesnya Tuhan semakin membuat saya melekat dengan Dia. Prosesnya Tuhan itu membawa kita semakin melekat dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Seringkali ketika kita mengalami kehidupan yang mungkin sulit gitu ya, masalah di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita mengalami pandemi COVID-19 yang membuat kita, seperti yang saya katakan tadi, kita perlu penyesuaian. Mungkin kita bingung, Tuhan aku harus melangkah kemana? Kita yang bekerja kita khawatir, Tuhan gimana kalau kerjaanku hilang? Gimana kalau nanti ada PHK massal dan lain sebagainya. Untuk kita yang studi mungkin harus ada penyesuaian, kita studi dari rumah gitu ya, tugas makin banyak dan lain sebagainya. Dan faktanya adalah hal ini akan membawa kita semakin melekat dengan Tuhan. Ketika kita mengalami yang namanya kesulitan, maka kita akan terdorong untuk semakin melekat dengan Tuhan. Tentu kita harus punya persepsi yang benar bahwa Tuhan bukan jadi pelarian gitu ya. Jangan cari Tuhan ketika kita hanya punya masalah, ketika kita sedang mengalami masalah. Jangan kita berdoa ketika kita ketika kita menghadapi masalah. Bukan itu yang saya mau bahas hari ini. Tapi yang saya mau share hari ini adalah ketika kita punya masalah, mari kita hidup melekat dengan Tuhan. Di dalam kondisi apapun di dalam kehidupan kita, mari melekat dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang baik. Sometimes kita datang ke Tuhan, even itu dengan tetesan air mata, Tuhan pun terima kita. Alkitab jelas katakan, mari semua yang berbeban berat, mari semua yang letih lesu, mari datang kepadaku. Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Jadi ketika kita punya masalah, bukan berarti kita nggak boleh datang ke Tuhan, tapi di saat itu kita perlu Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh setia. Dia mau dengar setiap curahan hati setiap kita. Dia senantiasa menunggu kita untuk kita ini curhat gitu ya, untuk kita cerita apa yang menjadi pergumulan kita. Tentu Tuhan tahu, tapi sekali lagi Tuhan rindu untuk kita berbicara, untuk kita bangun hubungan dengan Dia. Jadi yang pertama yang saya mau share ke teman-teman adalah proses Tuhan itu membawa kita semakin melekat. Prosesnya Tuhan, kesulitan yang kita alami itu akan membawa kita semakin melekat dengan Tuhan, semakin berharap dengan Tuhan. Karena kebiasaan manusia itu seperti ini. Kalau kita nggak ngalami jalan buntu, kita nggak akan tanya ke Tuhan. Sering kali kita akan ngalami hal itu. Saya pun masih sering. Kalau saya pikir masalah kecil bisa diselesaikan dengan pikiran manusia gitu ya. Seringkali saya nggak cari Tuhan gitu. Tapi dari firman ini kita diingatkan lagi bahwa di dalam kondisi apapun, mari datang ke Tuhan. Mari jadikan Dia pusat. Mari melekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama, prosesnya Tuhan membawa kita semakin melekat dengan Dia. Yang kedua, prosesnya Tuhan membentuk karakter Kristus di dalam hidup kita. Karakter Kristus. Alkitab katakan bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu penting untuk kita memiliki karakternya Kristus. Tuhan ingin kita punya kehidupan yang berbeda dengan dunia. Tuhan ingin kita menjadi terang dan garam. Gimana caranya? Kita tentu harus memiliki karakternya Kristus. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus belajar setia. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan proses yang ada itu membentuk karakter Kristus dalam kehidupan kita. Setiap permasalahan yang mungkin kita harus lewati, setiap kesulitan yang harus kita lewati, itu akan membawa pertumbuhan di dalam kehidupan kita.
Alkitab katakan Roma 5 ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Percobaan-percobaan yang ada itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu akan membawa tahan uji, menghasilkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Hari ini kita boleh belajar bahwa proses yang ada itu Tuhan izinkan agar karakternya itu semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Sama seperti Daniel, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sama seperti Yusuf. Tentu kalau kita tanya, Tuhan bisa nggak tolong mereka waktu itu? Waktu mereka harus mengalami kesulitan, waktu mereka harus menghadapi suatu kondisi yang mungkin mereka terjepit. Jawabannya Tuhan teramat bisa. Tapi apa yang Tuhan pilih? Tuhan membiarkan mereka untuk melewati proses yang ada, agar mereka semakin belajar, agar karakter Kristus itu semakin diperluas di dalam kehidupan mereka. Alkitab katakan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego itu mengatakan demikian, kalaupun Tuhan gak menolong kami, tapi kami gak akan menyembah Allah lain. Itu loh karakternya Kristus. Itu loh karakter yang harus kita miliki. Itu yang Tuhan ingin kita belajar. Makanya sometimes ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, kadang itu atas izin Tuhan. Karena ya itu tadi, Tuhan ingin membentuk karakter Kristus itu biar ada di dalam hati setiap kita, ada di dalam kehidupan kita, biar namanya Tuhan itu boleh dipermuliakan. Ketika orang lain melihat, wah, orang ini ya luar biasa, Kristus tinggal. Wah, si A kehidupannya luar biasa ya, orang yang taat. Nama Tuhan yang kita permuliakan, nama Tuhan yang disanjung tinggi. Dan itu yang Tuhan ingin kerjakan hari-hari ini di dalam kehidupan setiap kita. Prosesnya membentuk karakter Kristus di dalam kita. Amen. Dan poin saya yang terakhir, saya nggak akan panjang lebar hari ini. Yang ketiga adalah proses Tuhan itu menyadarkan kita bahwa kasih-Nya lebih besar dari masalah kita. Ya, di dalam kehidupan kita tentu mengalami yang namanya kesulitan, kita tentu mengalami masalah, tapi janjinya Tuhan luar biasa, bahwa kasih-Nya itu lebih besar dari permasalahan kita. Kasih-Nya yang tersedia untuk kita itu mampu mengalahkan permasalahan kita. Begitu banyak cerita di Alkitab gitu ya, yang kita bisa pelajari bagaimana Tuhan bekerja luar biasa di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Tuhan lakukan mujizat. Mungkin hari-hari ini engkau ada di dalam pergumulan, mungkin hari-hari ini engkau butuh mujizat, engkau butuh jalan keluar. Tetaplah setia untuk berdoa, tetaplah setia untuk berharap, karena Tuhan punya jalan keluar, Tuhan punya jawaban untuk kita semua. Proses yang ada itu akan menyadarkan kita bahwa kasih Allah itu begitu luar biasa. Kasih Allah akan kita itu lebih besar dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi hari ini mari tinggal di dalam prosesnya Tuhan. Satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ayat ini sungguh sangat memberkati saya gitu ya. Dan ayat ini menjadi salah satu pegangan di dalam kehidupan saya. Dikatakan bahwa sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Kuasanya Tuhan jadi sempurna. Di dalam apa? Di dalam kelemahan kita. Makanya kalau kita mengalami prosesnya Tuhan, kita harusnya bersyukur bahwa kasih Allah di saat yang tepat, kasih Allah juga tersedia untuk setiap kita. Ketika kita tahu kebenaran ini akan jadi pedoman yang luar biasa di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna. Kenapa sih Alkitab katakan di dalam kelemahan? Seringkali kalau kita nggak lemah, kita nggak minta tolong sama Tuhan. Seringkali ketika kita masih bisa berpikir dengan cara pandang manusia, kita nggak cari Tuhan kok, kita nggak butuh Tuhan. Tapi justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu akan jadi sempurna. Hanya ketika kita
berdoa meminta pertolongan, Tuhan akan campur tangan. Ketika kita udah mengangkat bendera putih tanda kita nggak mampu, Tuhan aku nggak mampu, di saat itu Tuhan akan ganti perang bantu kita. Jadi prosesnya Tuhan begitu luar biasa. Prosesnya akan menyadarkan kita. Kita akan belajar ingat lagi, wow, kasih Allah itu begitu luar biasa, lebih besar dari permasalahan kita. Jadi hari ini saya rindu untuk bagikan share 3 hal ini untuk kita bisa pelajari bareng-bareng ya. Jadi tentu saya harus katakan firman ini begitu sulit, mudah untuk dikatakan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Kapan kita akan mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kita, keseharian kita, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita melewat step by stepnya Tuhan, prosesnya Tuhan. Nah, firman ini akan menjadi pegangan, kekuatan untuk setiap kita. Yang pertama, prosesnya membawa kita semakin melekat, semakin intim dengan Tuhan. Yang kedua, prosesnya Tuhan di dalam kehidupan kita itu akan membentuk yang namanya karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Karakter Kristus, pembeda antara kita dengan dunia. Kita harus jadi terang dan garam bagi sekeliling kita. Dan yang terakhir, proses yang ada mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kasih Allah itu tersedia cukup bagi kita. Permasalahan yang kita hadapi mungkin besar, mungkin kita nggak tahu jalan keluarnya, tapi Tuhan punya jalan keluar untuk kita semua. Kasih-Nya melampaui permasalahan kita. Nah, hari ini mari renungkan firman ini bareng-bareng. Mari biar Roh Kudus yang senantiasa menegur setiap kita di dalam proses yang ada yang kita akan lewati, biar firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Minggu lalu di sel group saya share satu bagian firman tentang bangsa Israel. Di masa itu mereka harus mengalami pengasingan di Babel gitu ya, dan bukan hal yang mudah mungkin untuk bangsa Israel, harus melewati waktu-waktu yang sangat sulit mungkin. Tapi Yeremia 29 ayat yang 11 dikatakan, Tuhan mengatakan demikian, bahwa rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk saya dan saudara. Jadi mari pegang firman ini, mari pegang janji ini, mari lewati prosesnya Tuhan dengan memegang janji ini. Bahwa mungkin prosesnya nggak enak gitu ya, berat, sakit, kita harus melewati proses itu, tapi sesuatu yang berharga itu menunggu kita di belakang. Endingnya Tuhan sudah persiapkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tinggal kita yang mau setia atau enggak, tinggal kita mau taat atau enggak. Dan hari ini kalau teman-teman sekalian mungkin udah lari dari prosesnya Tuhan, ketika engkau menghadapi permasalahan, engkau memilih untuk lari, engkau memilih untuk marah ke Tuhan, engkau memilih untuk memendam sebuah kekecewaan. Hari ini minta ampun ke Tuhan dan mari kembali di dalam prosesnya Tuhan. Tuhan adalah penulis cerita kehidupan kita. Dia tahu awal dan akhirnya, dan Dia mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Tinggal kita mau taat nggak sama prosesnya, kita mau nggak taat sebagai aktornya. Tuhan yang menjadi penulis kehidupan kita, dan pilihannya ada di kita. Kita mau taat atau enggak. Hari ini saya berdoa biar firman ini boleh menguatkan kita, mengingatkan setiap kita, dan tentu mari kita belajar bareng-bareng. Saya duduk di sini, saya share firman ini bukan berarti saya lebih hebat dari kalian, enggak gitu ya. Tapi ketika saya share firman ini, itu berarti kita bareng-bareng untuk belajar. Kita bareng-bareng untuk kita mengalami prosesnya Tuhan bersama-sama. Tentu gak mudah, tapi saya yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Dia gak pernah dorong kita dari belakang, Tuhan juga gak pernah tarik kita dari depan, tapi Dia berjalan seirama dengan kita. Dia berjalan bersebelahan dengan kita. Itu artinya
kita ngalaminya bareng-bareng sama Tuhan. Tuhan nggak mendahului kita atau Tuhan nggak berdiri di belakang kita. Tuhan bareng-bareng sama kita. Jadi jangan pernah khawatir. Memang kesulitan akan menghadang setiap kita. Tentu di dalam kehidupan penuh dengan pencobaan. Tapi janjinya, rencananya itu senantiasa indah di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jadi hari ini saya rindu mengajak teman-teman sekalian. Mungkin kau yang udah lari dari Tuhan, mungkin kau yang mungkin masih memendam kekecewaan, mungkin kau yang masih marah ke Tuhan. Hari ini mari kembali, mari minta ampun. Mari serahkan kehidupanmu di dalam penulis cerita kehidupan kita. Mari kembali di dalam story-nya Tuhan. Dan biarkan hari ini boleh jadi titik awal kita untuk kita katakan, Tuhan, aku mau tinggal di dalam prosesmu. Aku mau tinggal di dalam rencanamu. Meskipun itu sakit sometimes, meskipun itu tidak gampang Tuhan, tapi aku memilih untuk percaya, untuk aku menaruh pengharapanku di dalam Engkau. Karena aku tahu Tuhanku adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan aku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa, Engkau materaikan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar sungguh firman ini boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami melewati proses kehidupan kami Tuhan. Karena untuk sesuatu yang berharga tentu kita harus melewati prosesnya. Roh Kudus-Mu yang kuatkan setiap kami. Roh Kudus-Mu yang bantu setiap kami. Dan aku berdoa Bapa, biarkan kami boleh senantiasa memegang teguh firman ini. Proses yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu membawa kami semakin melekat dengan Kau, semakin berharap dengan Kau. Proses yang ada itu menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Dan proses yang ada Tuhan izinkan untuk menyadarkan setiap kami bahwa kasih-Mu itu yang teramat cukup untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kesempatan ini Tuhan. Bahwa aku berdoa sekali lagi, hamba-Mu selesai, tapi aku berdoa Roh Kudus-Mu gak pernah selesai di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Senantiasa bekerja, berjalan bersama-sama dengan mereka Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau senantiasa bersekutu dengan-Mu. Kami mau tinggal di dalam proses-Mu Tuhan. Kami senantiasa mau tinggal di dalam ceritanya Tuhan. Cerita yang penuh dengan pengharapan. Cerita dengan ending yang indah yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, materaikan firman-Mu. Bapak, aku berdoa biar sungguh Tuhan firman ini
boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ketika kami mulai lengah Tuhan, ketika kami mulai lalai, ketika kami mulai jatuh, Bapak ingatkan kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan. Rencana yang indah itu Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Materaikan firman-Mu, ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pelaku firman yang setia di dalam story-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya berdoa biar firman ini boleh menguatkan setiap kita. Meskipun firman yang singkat, biar Roh Kudus yang memberikan kepada setiap kita pengertian. Amin. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine